Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk hari ini dan besok tanggal 31 Januari 2024 dan besok tanggal 1 Februari 2024 ya. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini sesi pertama saya akan bahas 8 saham, nanti sesi kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi totalnya ada 16 saham. Saya bahasnya pada saat sesi satu break. Dari setelah saya bahas, saya upload videonya ke YouTube. Jadi sebelum penutupan Anda ada keputusan untuk buy. Kalau mau buy, kalau misalnya sudah buy, Anda bisa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Kalau misalnya belum pasang ya seperti itu. Kalau misalnya sudah punya saham tersebut, kurang lebih sih seperti itu. Sebelumnya saya sudah buat video mengenai seasonality saham. Jadi saham-saham yang berdasarkan statistik ya, dia 100% sampai 80% naik selama 5 tahun terakhir di bulan Februari ya. Jadi silakan nonton, linknya ada di video deskripsi bawah ini. Silakan nonton yang sebelumnya ya. Jadi totalnya ada 3 video. Yang kurang lebih seperti itu. Saya akan langsung sharekan dulu. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BBRI. Jadi untuk saham BBRI ini sudah pernah saya bahas di analisa saham mingguan yang terakhir ya. Jadi harusnya yang ngikutin saya rajin nonton dan juga mencatat dan juga pasang automatic order buy harusnya sudah buy BBRI ya. Jadi area buy weakness sudah saya gambarkan di sini 5450, 5575 dan 5750 ya. Bagi yang ketinggalan kalau yang mau buy on weakness tunggu di 5575 boleh atau 5450 atau paling bawah di 5275. Itu yang ketinggalan boleh tunggu di sana. Atau kalau nggak dikasih kita boleh buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil breakout naik ke atas 5750 untuk BBRI boleh buy target price berikutnya dia akan muncul 5850 dan 6000 ya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan memang hari ini ada gap. Kira-kira bagaimana Pak Sunar? Gap ini apakah akan ditutup? Gap memang bisa langsung ditutup besoknya atau hari itu juga atau nggak ditutup bisa juga. Karena kalau kita bicara mengenai gap, itu ada beberapa gap seperti ISG ya, indeks dan juga beberapa saham juga ada gap yang nggak pernah ditutup ya sampai sekarang ada ya. Seperti itu. Jadi gap itu nggak harus selalu ditutup. Tapi kalau gap seperti ini biasanya sih ditutup ya. Tapi nggak mungkin nggak pasti besoknya atau hari ini nggak ya, bisa saja minggu depan atau bulan depan kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Kalau dia super bullish ya berarti dia akan naik terus nggak tutup gapnya. Nah yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di area yang sudah saya gambarkan 5575, 5450 dan 5275. Nah di sini kalau yang mau tambah lagi average up atau yang belum punya, kalau mau trading buy high sell higher naik ke atas 5750 untuk BBRI boleh buy target pas berikutnya 5850 dan 6 ribuan. Jadi peluang kenaikannya untuk BBRI ini masih eh, cukup menarik ya. Jadi jangan terlalu takut ketinggian atau ketinggalan. Yang penting ada pasang trade stopnya atau stop lossnya. 5750 ini area swing high-nya yang sebelumnya di sini ya. Ketika all time high sebelumnya sebelum 5900 itu all time high-nya 5750. Jadi kalau dia breakout lagi bagus ya, dia bullish kembali. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita bicara mengenai saham-saham pada akhir bulan ya, di hari terakhir itu jangan kaget kalau tiba-tiba di penutupan dia bisa turun dalam atau gap down atau dia gap up ya seperti tiba-tiba naik tinggi karena kalau kita bicara mengenai akhir bulan atau awal bulan itu terjadi pergeseran beberapa manajer investasi mungkin ada beberapa yang dia buang sahamnya pada saat hari terakhir ya seperti itu atau dia borong saham tertentu dia ganti ya misalnya ya saya ambil misal ya misalnya dia eh, borong saham BBCA dia jual saham BBNI misalnya seperti itu ya contoh ya mungkin saja nanti karena aksi tersebut nanti tiba-tiba gap down atau gap up ya seperti itu di akhir bulan sih wajar aja. Jadi bukan harga yang sesungguhnya berdasarkan permintaan dan penawarannya seperti itu ya. Tadi itu BBR ini masih cukup menarik. Kalau saya bilang sih jangan terlalu takut gapnya. Memang ada kemungkinan ditutup ada karena sebelumnya sudah pernah naik tinggi terus dia koreksi pullback bisa ya. Jadi terserah Anda mau buy weakness atau buy high higher terserah ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk BBCA uptrendnya masih bagus dan kalau kita lihat di sini dia sudah berhasil tembus ke atas MA20-nya kemarin ya. Jadi yang ikuti saya harusnya sudah ikut buy juga. Nah, di sini target price berikutnya adalah 9775 all time high yang sebelumnya yang sudah dia bentuk rekor lagi ya. Dan kalau dia breakout ke atas 9775 atau 9800 target price berikutnya adalah 10.000 untuk BBCA. Jadi BBCA ini masih menarik. Kenapa? MA20-nya mengarah ke atas dan harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Ya seperti itu. Dan saya ingin lihatkan aja mungkin yang tertarik bisa langganan tool saya. Jadi contohnya kayak saham seperti BBRI ya. Pak Sunar kok kadang-kadang mungkin keluarnya em, ada beberapa yang bilang "Oh, Pak Sunar kalau sudah naik kok dibahas gitu ya. Padahal sebelumnya sudah pernah saya bahas setiap mingguannya. Nah, kalau misalnya Anda sibuk, Anda bisa langganan tool saya pakai Telegram ya. Bentuknya private channel, Sunar Saham Live Alert. Ini yang berbayar. Jadi ada dua versi, ada yang free, ada yang berbayar. Kalau yang free itu alamatnya ada di video deskripsi bawah ini ya. Jadi delay, nggak setiap hari saya
kirimkan screenshotnya. Kadang-kadang saya kirimkan, kadang-kadang enggak ya. Kalau saya lupa ya saya enggak kirimkan. Tapi ini yang delay ini yang berbayar. Maksud saya yang delay yang free, screenshot dari yang berbayar, kemudian ada yang berbayar di sini ya. Yang berbayar ini real time. Jadi contohnya misalnya saham perbankan yang tadi ya kita bahas ya BBRI. Nah itu sudah ada alatnya mulai dari hari Senin ya. Itu jam 2.01 waktu Indonesia bagian Barat. Ini real time. Kalau nggak percaya Anda bisa cek ya. Kalau misalnya di sekuritasnya masih bisa cek price history-nya daily-nya waktu hari Senin ya. Tapi harusnya nggak ya, harus nggak bisa cek ya. Tapi mungkin Anda bisa cek yang untuk hari ini juga ya. Seperti itu ya. Jadi ini untuk yang BBRI dia sudah ada alert sejak 5.525 dia buy on weakness. Kemudian besoknya lagi hari Selasa ya, kemarin ya. Itu dia ngirim average up alert ya. Jadi ini real time. Kalau misalnya Anda sibuk, nggak sempat ngamati market, ini cocok ya toolsnya. Memang berbayar, tapi berbayarnya nggak mahal ya. Kalau dihitung 1 tahun itu 720.000, tapi kalau dibagi 365 itu nggak sampai 2.000 rupiah per harinya. Biaya sewanya nggak sampai 2.000 rupiah ya, murah banget. Memang saya nggak ambil cuan atau untung banyak di tools ini ya. Terus terang aja nggak agresif jualan tools ini lah ya. Kalau Anda mau join silakan bayar. Kenapa berbayar? Karena ada cost yang saya harus bayar, harus saya tanggung ya. Pemeliharaan server, kemudian datanya, kemudian event listenernya kan dia real time ya. Jadi ada beberapa biaya yang saya harus bayar, nggak mungkin saya tanggung semuanya ya. Jadi ini berbayar tapi murah banget 720.000 per tahun. Kalau mau langganan silakan kontak saya langsung. Linknya ada di video deskripsi bawah ini. Kalau misalnya belum siap, Pak Sunar, saya masih mau lihat-lihat dulu. Ya, Anda bisa aja lihat-lihat. Ini sebelumnya ya BBCA ini juga sudah ada alertnya mulai dari Senin jam 10.37 ya. Naik ke atas 9450 breakout ya, kita boleh buy. Jadi enak. Sudah ada 9450, kemudian 9550 naik lagi average up untuk BBCA ya. Dan pagi ini 10.32 masih ada alert lagi naik ke atas 9.50 kita boleh average up ya seperti itu ya. Yang misalnya masih belum siap Anda bisa langsung join yang free yang delay ya. Itu di t dot titik ya t.me garis miring Sunar saham alert. Ini yang versi yang free tapi dia delay. Kadang-kadang saya kirimkan, kadang-kadang kalau saya lupa ya saya nggak kirimkan ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya pembahasannya. Oh sorry, screenshotnya belum belum diganti ya. Tadi maaf tadi screennya masih di chatnya ya. Jadi Anda bisa klik seperti ini ya BBRI ya. Dia di sini kalau kita lihat mulai hari Senin ya tadi ya saya bilang ya 5525 naik lagi 5575 ada average up naik lagi ke atas 5650 ya yang mana hari ini ya pagi-pagi ya dia kirimkan. Kemudian kalau Anda search BBCA juga sama ada alertnya ya seperti itu ya. Nah, jadi mulai dari hari Senin juga ada mulai dari 9450 ke atas. Yang mau ingin lihat-lihat, ini ada free sampelnya, contohnya di Sunar Saham Alat ya. Jadi T, huruf T ya, titik ME, garis miring Sunar Saham Alat. Nanti linknya dari video deskripsi bawah ini. Di situ ada contoh-contoh screenshotnya. Tapi nggak real time ya. Ini kadang-kadang saya kalau ingat saya kirimkan ya seperti itu ya. Yang ini yang versi free, yang ini yang versi berbayar ya seperti itu ya. Jadi banyak beberapa alat di sini eh, yang misalnya perlu ya silakan join. Tapi kalau nggak perlu ya Anda bisa nonton YouTube atau pakai Sunar Superseed itu sudah bagus banget ya. Saya bagikan free kan YouTube sama Sunar Superseed. Ya, itu habis seperti itu. Di untuk BBCA ini afternya masih bagus, masih ada peluang ke 10.000 atau bahkan ke 12.000 masih bisa. Tapi ya nggak langsung mungkin ya 1-2 tahun lah seperti itu ya. Paling lama ya 2 tahun dia masih bisa naik lagi ya seperti itu ya. Jadi untuk BBCA ini saya yakin masih peluangnya masih cukup lebar. Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya seperti itu ya. Cukup. Berikutnya BRIS. BRIS hari ini breakout 2.200 ya. Ini sudah pernah saya bahas juga target price-nya di 2.400 dan 2.700 ya. Jadi Anda mau buy high sell higher boleh, masih bisa naik nggak Pak Sunar? Masih bisa ya. Jangan-jangan nanti turun Pak Sunar karena ini 123 turun koreksi. Ya bisa aja. Tapi kalau dia breakout lagi ke atas 2.300 yang mau buy high sell higher silakan. Atau kalau misalnya takut-takut Anda tunggu area buy on weakness-nya sekitar 2.000 atau nanti di sekitar area 2.140 ya. Ya, jadi nanti mungkin sekitar 2.000 sampai 2.100 ya. Kalau MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, atau kadang-kadang MA20-nya nggak sampai dipotong, hanya di hampir ya. Kemudian kalau dia berhasil breakout lagi, higher high ya, dari koreksi sebelumnya ya kita boleh buy. Jadi dekat dengan area MA20-nya. Nah sini kalau yang takut ya tunggu aja buy weakness di 2000-an ya, 2000 sampai 2100. Atau kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher, kalau tambah lagi boleh, karena dia masih ada peluang untuk ke 2.400 dan 2.700. Memang ada peluang koreksi, ada peluang koreksi ada. Jadi jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau saya sih kalau naik ke atas 2.300, high-nya sampai sesi 1 break 31 Januari, saya bilang masih boleh buy atau tambah lagi karena saya prinsipnya follow the trend.
Nah, perkara nanti tiba-tiba penutupan dia dibanting ke bawah atau koreksi, ya nggak ada yang pernah tahu. Yang penting Anda disesuaikan dengan risiko profil masing-masing, pasang trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya BBNI ini juga masih berusaha untuk breakout lagi ke atas 5.800, new all time high higher ya, seperti itu ya. Dan di sini kalau kita perhatikan, kalau Anda sudah punya, Anda pasang aja trailing stopnya, Anda stop lossnya. Yang belum punya bisa buy weakness di 5425, 5200 atau 5000 paling bawah ya. Tapi yang ikuti saya harusnya sudah buy di 5425. Karena saya sebutkan, ini sudah saya gambarkan kotak ya, area buy weakness ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar, saya ngikutin Pak Sunar naik ke atas 5425 saya buy. Kemudian besoknya koreksi. Ya jangan lupa pasang stop lossnya. Kalau kena stop loss, ya kemudian besoknya atau sorenya dia mantul lagi, ya kita mulai buyback lagi. Memang dinamika trading seperti itu ya. Kadang kena stop loss, dia naik. Kadang kena trading stop, dia naik lagi. Tapi kalau nggak dipasang stop loss, dia turun, makin turun ya. Jadi tetap selalu pasang trading stop dan stop lossnya masing-masing ya. Jangan lupa, ini kalau mau buy high sell higher atau average up naik ke atas 5.800 boleh tambah lagi. Target price berikutnya di 6.000 dan 6.200. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk emiten Boga. Emiten Boga ini memang resikonya lumayan tinggi ya, karena dia itu kalau kita lihat dia pernah kena kasus apa ini saya nggak tahu ya, ini kena suspend terus dia kemudian langsung turun dalam. Ini sebenarnya untuk Boga dia masih strong downtrend ya. Karena dia hari ini kenapa saya bahas karena lumayan menarik kalau yang mau buy omnibus, tapi resikonya lumayan besar. Ya, jadi kalau nggak berani ya jangan. Tapi kalau di sini kalau Anda mau buy, boleh tunggu naik ke atas 1120 atau nanti memotong MA20-nya dari bawah ke atas. Naik ke atas 1105 kita berusaha buy ya. Kalau sekarang kan masih belum pasti. Ya, kalau habis seperti itu. Jangan lupa pasang stop loss-nya di 1070 atau maksimum di 1050. Itu untuk Boga. Ya, kurang lebih cukup. Memang saham seperti ini biasanya saham-saham repo ya. Yang saham gadai ya. Jadi dia digadaikan dengan anggunan atau jaminan saham ya seperti itu ya. Ya kalau mau trading ikutan ya silakan atau kalau enggak ya skip aja pindah saham yang lainnya karena transaksinya lumayan ramai ya. Lebih cukup. Berikutnya BRPT. Ini BRPT kan sudah turun-turun terus. Pak Sunar ini kan dekat area area supportnya. Pak Sunar kan gambarkan area buy weakness di 950. Iya sih memang sih. Jadi kalau mau buy silakan. Ini masih ada potensial untuk rebound. Target price tekannya 1150 dan 1280 itu untuk BRPT ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi average up. Tapi kalau turun jangan di average down. Ini sebenarnya masih downtrend ya. Masih strong downtrend. Memang ada potensial membentuk double bottom. Tapi kalau kita bicara mengenai chart pattern ya, itu kita jangan sampai mendahului chart pattern. Jadi seperti ini ya. Ini kan sepertinya ada double bottom nih Pak Sunar. Ya. Oh, berarti buy aja sekarang. Belum. Kalau trading chart pattern itu double bottom formasinya harus dikonfirmasi dengan breakout dari neckline-nya kita barusan buy. Jadi trading chart pattern seperti itu. Seperti ini ya double bottom ya. Bisa digambarkan seperti ini atau seperti ini ya. Karena dia ekor panjang ya. Jadi kalau dia breakout maka target price-nya ini sesuai ya, lumayan rapi ya. Tinggal diukur ke sini terus diplotkan ketinggiannya ke atas ya. Ini target price-nya tercapai. Ya sebelumnya seperti itu. Ya. Apakah nanti bisa naik lagi ya? Kalau dia breakout ke atas 1150 ya kemungkinan besar dia bisa capai target 1280 dan 1445. Jadi sekarang baiknya bertahap aja, nyantai aja, jangan terlalu agresif sambil pasang stop loss-nya. Itu untuk BRPT ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk JSMR ini masih naik. Dia breakout resisten dari sideways-nya 4610 dan 4980. Target price dekatnya 5400 dan 5825. Mau langsung HK boleh atau tunggu buy weakness di 4980 atau tunggu sekalian di bawah sekitar 4600 dan 4700. Jadi kalau koreksi jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Kalau habis seperti itu cukup ya. Untuk JSMR berikutnya film. Jadi film ini persis dengan yang saya gambarkan ya. Target price-nya 6000 sebelumnya ya. Nah, area buy weakness kan saya sudah gambarkan garis-garis sini ya, support resistance-nya. Setiap lipatan 200. Nah, berikutnya setelah 6000 itu target price berikutnya adalah 6200 ya. Kemudian berikutnya lagi kalau kita lihat 6400 ya. Jadi setiap kelipatan 200 saya buatnya seperti itu ya. Supaya lebih enak ya. Jadi lumayan rapi ya seperti itu ya. Nah, kalau mau buy high sell higher, tunggu kalau dia breakout naik ke atasnya. High-nya hari ini, high-nya di 6550 ya. Cuma saya ingatkan kalau sahamnya sudah naik tinggi, itu bukan berarti dia nggak bisa naik tinggi lagi, masih bisa. Kalau mau follow the trend, buy high sell higher silakan. Tapi yang penting adalah Anda siap nggak dengan risikonya. Karena biasanya kalau sudah naik tinggi, ada kemungkinan dia uh, nanti tiba-tiba turun bisa aja. Ya, tiba-tiba ada yang buang saham atau take profit ya seperti itu. Kan kita nggak akan pernah tahu. Apakah ini saham repo ya, saya nggak tahu juga. Apakah naik karena ada aksi korporasi, saya nggak tahu. Jadi cek sendiri, tapi saya fokusnya ke trennya, uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana Pak Sunar? MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Ya, kalau mau spekulasi buy high sell higher, silakan ya seperti itu ya. Ya kurang lebih sih cukup ya. Ini sudah 8 saham yang saya bahas. Bagian pertama nanti berlanjut ke
bagian kedua saya akan bahas untuk 8 saham yang lainnya ya. Jangan lupa untuk nonton yang bagian kedua nanti ya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini dan juga video seasonality ya. Itu juga di bawah ini ada linknya. Seperti biasanya saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat ya.